Di video kali ini, saya mau buat jajanan tradisional. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di dalam wadah siapkan 50 ml air hangat, lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan setara dengan 3 gram. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur suhu ruang, 170 gram gula pasir setara dengan 12 sendok makan, 1 sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai gula hampir larut dan tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan 100 ml air suhu ruang, lanjut aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut. Setelah gulanya benar-benar larut, lalu masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan. Kita masukkan setengah bagian dulu, lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin, masukkan sisa tepung terigu, lanjut aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan 2 saset santan instan kemasan 65 ml atau setara dengan 130 ml. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 saset kental manis putih setara dengan 72 gram atau 6 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 80 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Sebelum dicairkan setara dengan 6 sendok makan, dan setelah dicairkan setara dengan 15 sendok makan, dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan sedikit pewarna kuning muda, ini opsional. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Setelah itu, istirahatkan adonan sekitar 60 menit atau 1 jam. Setelah 60 menit, buka tutup adonan. Kemudian aduk-aduk sampai sebagian buihnya hilang. Setelah itu, pindahkan ke dalam gelas ukur. Tujuannya supaya lebih mudah memasukkan ke dalam cetakan. Lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah cetakannya panas, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 bagian karena nanti pada saat dipanggang akan mengembang. Lalu tutup, masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah beberapa menit dimasak, ini sudah hampir matang. Kemudian beri topping choco chip. Untuk topping saya menggunakan choco chip karena meses saya habis ya teman-teman. Setelah itu tutup lagi, masak lagi sampai matang atau permukaannya mengering. Setelah beberapa menit dimasak, ini sudah matang. Apabila kita sentuh adonannya tidak ada lengket di jari, kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dimasak. Satu resep ini jadi 20 biji tergantung besar kecilnya cetakan ya teman-teman. Nah, ini dia cookiesnya sudah jadi. Cookies ini buatnya mudah, cukup diaduk-aduk. Hasilnya sangat cantik. Rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul.
Teksturnya ini super duper empuk banget, lembut, super gurih, manis japas. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.